Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Bermula dari rasa iba melihat warga lansia yang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai keluarga, Aibda Muhammad Irfan, staf Bagops, maksud kami Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat, mendirikan rumah singgah lansia gratis. Selain itu, Aibda Irfan juga memperhatikan kesehatan para lansia dengan pengecekan medis rutin setiap harinya. Sering menemui warga lanjut usia yang sebatang kara dan tidak dipedulikan oleh keluarganya, membuat Aibda Muhammad Irfan, staf Bagops Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat, tergerak rasa kemanusiaannya untuk mendirikan rumah singgah lansia gratis. Berawal dari menampung warga lansia dengan mengontrakkannya di satu kamar, akhirnya lambat laun makin banyak lansia yang membutuhkan uluran tangan. Selanjutnya, Aibda Muhammad Irfan menyediakan rumah huniannya untuk menampung para lansia yang membutuhkan pertolongan. Lansia yang berjumlah 10 orang ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Aibda Muhammad Irfan dan keluarga. Istri Aibda Muhammad Irfan yang juga seorang dokter berperan besar dalam melakukan pantauan medis kepada lansia. Giat sosial yang dilakukan Aibda Muhammad Irfan dan keluarga ini mendapatkan respon positif dari sahabat dan warga. Mereka mengusulkan agar Aibda Muhammad Irfan membuat rumah singgah untuk merawat para lansia. Berawal dari 6 kamar dan makin banyak donatur yang menyumbang, akhirnya saat ini telah terbangun 23 kamar. Kamar yang telah terbangun berkonsep kamar hotel sehingga diharapkan para lansia nyaman menghuni kamar yang telah disediakan. Bahkan ada relawan yang berdonasi perluasan area tanah dalam pembangunan rumah singgah. Selain membangun rumah singgah lansia, Aibda Muhammad Irfan juga menyiapkan para perawat untuk merawat para lansia tersebut. Dengan bantuan sang istri yang seorang dokter, para perawat dilatih keterampilan dalam merawat para warga lanjut usia. Untuk mengetahui bagaimana lansia yang terlantar dapat tinggal di rumah hunian gratis yang pelayanannya mirip hotel, saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Muhammad Irfan, staf Bagops Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang, Mbak Ratu. Salam presisi. Selamat siang juga pemirsa Polri TV. Mudah-mudahan sukses semuanya. Baik, Pak Irfan, ini menarik sekali Anda membuat rumah singgah yang sebetulnya seperti bukan rumah singgah, lebih mirip hotel begitu ya Pak. Apa yang membuat Anda begitu perhatian kepada warga lanjut usia Pak? Jadi Mbak, kebetulan saya lagi berada di hotel lansia saya. Ini hotel saya, konsepnya seperti hotel. Saya tuh ya merasa iba dengan mereka yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, hidup sendiri. Nah, coba-cobalah untuk ngebangun sebuah rumah singgah gitu, Mbak. Jadi awal mulanya merasa iba begitu ya Pak ya? Iya, iba ya. Kasihan sama mereka gitu. Lalu apa saja kriteria lansia yang dapat tinggal di rumah singgah yang Anda inisiasi ini Pak? Kalau kriterianya yang nggak punya keluarga, Mbak ya, yang tidak punya keluarga, hidup sebatang kara dengan kondisi yang kurang layak, itu kita tampung, Mbak. Kita ambil, kita jemput, kita masukin ke hotel kita. Itu artinya berdasarkan laporan warga begitu bahwa ada lansia yang tidak memiliki keluarga lain dan hidup sebatang kara, atau seperti apa Pak mekanismenya? Ya, itu semua laporan dari warga, Mbak. Pak Ratu, laporan dari warga yang WA ke kita, Pak ini ada lansia yang nggak punya keluarga, hidup sendiri. Ya sudah, kita jemput, kondisi seperti apa, nanti kita bawa ke hotel. Lalu bagaimana perawatan lansia yang ada di rumah singgah ini Pak? Kalau perawatan lansia khusus kesehatan, Mbak ya, kesehatan itu kita lakukan cek rutin setiap hari, terutama tensi, Mbak ya. Tensi itu wajib setiap hari buat mengatur
makan mereka buat siang hari. Mhm. Jadi kalau tensinya ada yang tinggi-tinggi itu, kita harus mengubah pola makannya. Jangan sampai Mhm. makanan yang dimakan akan menambah tensi lebih tinggi lagi. Mhm. Mhm. Nah, Baik. kalau untuk cek kesehatan, kayak gula darah, asam urat, kolesterol itu per minggu, 1 minggu Mhm. sekali kita lakukan cek. Mhm. Ada pengecekan kesehatan rutin ya untuk mengubah pola makan dari para lansia ini. Ini kabarnya istri Anda juga seorang dokter begitu ya Pak, dan berperan besar dalam membantu penanganan medis. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Iya, Mbak. Jadi emang benar istri saya dokter, kebetulan istri saya di dokter rumah sakit Umum Abdul Aziz ya. Jadi kalau Mhm. setiap pasien-pasien yang keadaannya itu memang harus dimasukkan ke rumah sakit, ya Mhm. istri saya yang ngurus di Mhm. rumah sakit, dia yang Mhm. ngurus semuanya. Mhm. Nanti kita tinggal bawa perawat buat jaga lansia di rumah sakit Mhm. gitu, Mbak. Mhm. Baik, dari pengalaman Anda bagaimana cara Anda memperlakukan lansia agar mereka dapat mandiri Pak? Lansia ini makannya nggak banyak, Mbak ya. Mhm. Mereka cuma butuh perhatian dan hiburan. Mhm. Nah, jadi sambil saya menghibur mereka, saya edukasi mereka, ya memang Mhm. berat sih tugas jaga Mhm. lansia ini, Mbak ya. Mhm. Belum mereka yang seperti kekanak-kanakan, Mhm. lempar kotoran di mana-mana. Mhm. Nah, tapi itu tadi, kita yang masih muda nih emang harus sabar. Kita Mhm. edukasi mereka, kita ajak mereka bermain, Mhm. jangan sampai mereka itu kurang perhatian gitu loh, Mhm. Mbak. Mhm. Baik. Apakah dalam merawat para lansia ini Anda berdua dengan istri Anda atau dibantu pihak lain? Kalau di panti nih, Mbak, tenaga medisnya itu khusus perawat lansia Mhm. itu ada 2 orang, Mhm. ya, terus tukang masaknya 1, tukang bersih-bersih itu ada 2. Jadi Mhm. ada 5 orang, Pak, kurang lebih Mhm. di sini. Mhm. Sama 6 istri saya, cuma istri saya kan nggak standby di sana, Mhm. istrinya kerja juga, jadi on call aja. Kalau begitu ada yang memerlukan urgen, istri saya langsung ke lokasi, Pak. Mhm. Baik, ini rumah singgah yang Anda dirikan ini memberikan pelayanan layaknya standar seperti hotel begitu ya Pak. Bahkan pintu juga tadi saya melihat memiliki teknologi seperti hotel. Mengapa Anda memperlakukan lansia begitu spesial, Pak? Saya tidak bisa membuatkan mereka rumah yang merah, Mbak, ya. Saya nggak bisa buatkan mereka rumah yang mewah, ya, jadi saya buat kamar yang mewah layaknya seperti hotel yang mungkin seumur hidup mereka belum pernah nginep di hotel. Mhm. Mhm. Jadi lengkaplah fasilitas kamar itu seperti TV, AC, Mhm. air panas, air dingin. Nah, kenapa kuncinya itu pakai smart lock seperti itu? Karena Mhm. kita nggak tahu ya, lansia ini kan orang tua, Mbak, ya. Takutnya Ya. nanti tak terkunci dari dalam Mhm. atau ada masalah di dalam, Mhm. kita nggak bisa buka dari luar. Nah, kalau Mhm. smart lock kayak seperti ini kan kita bisa buka dari luar, Mbak. Mhm. Jadi smart lock ini memang digunakan untuk mengantisipasi begitu ya Pak. Jika Iya, benar. lansia terkunci di dalam bisa dibuka dari luar begitu. Siap, Tadi juga siap. Anda menceritakan bahwa lansia ini jangan sampai kurang perhatian, diajak bermain begitu ya. Bisa diceritakan mungkin Pak kegiatan lansia sehari-hari yang biasa dilakukan itu seperti apa Pak di sana? Kalau di sini yang wajib itu setiap pagi itu olahraga ringan, Mbak, ya. Mhm. Olahraga ringan seperti jalan-jalan di sekitar panti, terus ada juga senam ringan gitu. Mhm. Nah, selanjutnya mereka itu bermain bersama mereka, ada yang main Mhm. catur, main kartu, karaoke, Mhm. ada juga yang sambil nonton media sosial, karena Mhm. kan di sini lengkap, Mbak. Mhm. Handphone juga mereka itu ada berapa lansia udah saya beliin handphone, ada Mhm. 4 lansia yang udah saya belikan handphone. Di sini juga fasilitas buat WiFi juga ada. Mhm. Jadi kita lebih mengenalkan teknologi sama mereka, Iya. walaupun sekedar cuma handphone lihat di media sosial, Mhm. setidaknya mereka, oh tahu ini loh Mhm. handphone, ini loh media sosial gitu Mhm. loh, Mbak. Mhm. Baik. Terkait dengan dana, Pak, apakah semua ini dihasilkan dari dana pribadi Anda atau mungkin ada donatur yang membantu Anda dalam kegiatan sosial ini? Iya, kalau dana ini, Mbak, dikelola sama yayasan ya. Kalau Mhm. dulu sih ya, dulu masih lansia belum banyak itu masih pakai dana pribadi lah, waktu Mhm. masih 1, 2 orang lansianya. Sekarang sudah 23 orang Mhm. lansia, itu semua dikelola oleh yayasan. Saya ini cuma dipercaya orang aja. Mhm. Nah, jadi orang percaya sama kita, rekening pun udah rekening yayasan, Mhm.
dan dikelola oleh kawan-kawan gitu loh, Mbak. Hingga saat ini ada berapa Pak total donatur dari yayasan? Kalau total orangnya nggak terhitung, Mbak ya, ramai sekali. Netizen ini kita nggak kenal sama mereka, cuma mereka taunya saya dari media sosial, bangun ini, bangun itu, mereka bantu gitu loh. Tapi kalau untuk jumlah berapa banyaknya netizen kita nggak bisa ngitung karena saking banyaknya gitu loh, Mbak. Jadi memang siapapun yang ingin membantu dalam program Rumah Singgah Lansia ini bisa ya Pak ya? Bisa Bu, bisa sekali. Jadi siapapun mau datang sendiri. Memang saat ini sering datang sendiri, bawa makanan. Kadang-kadang tuh sampai makan tuh kita nggak ada masak satu hari tuh, didatengin orang terus makanannya. Ya alhamdulillah lah sama berkat bantuan teman-teman bisa sampai seperti ini gitu, Mbak. Itu artinya Anda juga mempromosikan, maksud saya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Anda memiliki rumah singgah untuk lansia, begitu Pak? Iya, karena pemasaran yang paling bagus itu Mbak dari media sosial Mbak ya. Jadi kita cuma posting kegiatan, posting apa yang kita lakukan. Nah dari media sosial itu mereka tahu. Oh ternyata Bapak ini punya panti, pantinya banyak, mereka butuh ini, butuh itu gitu loh Mbak. Baik, baik. Terakhir Pak, pesan apa yang dapat Anda sampaikan mengenai pentingnya saling membantu dan menyayangi antar sesama, khususnya bagi para lansia? Jadi hidup ini nggak lama ya, hidup tidak lama. Ya selagi bisa bantu orang, bantulah mereka ya. Jangan pernah sia-siakan orang tua kita, lansia kita, atau orang yang lebih tua dari kita. Karena di setiap orang tua itu Tuhan titip berkah sama mereka. Jaga selalu mereka, jangan sampai sudah terlambat, penyesalan pun nggak ada gunanya. Sayangi kedua orang tua kalian karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Baik, baik, terima kasih Aibda Muhammad Irfan, Staf Bak Ops Polres Singkawang Polda Kalimantan Barat sudah bergabung dengan kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang, salam presisi Pak. Berikutnya Bribka Ivin Jowarifin, anggota Bamin Simin Batalion C Pelopor Sat Brimopolda Jawa Barat, berusaha untuk membangun karakter warga dengan melakukan berbagai kegiatan religius untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Tetaplah bersama kami.